Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Yesus kau Tuhanku dan kekuatanku, kau dasar imanku dan perlindunganku. Kau gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus kau peganglah tanganku, tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus kau Tuhanku, peganglah tanganku. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan dalam Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari-hari belakangan ini kita digelisahkan, semua umat manusia digelisahkan, dikacaukan, diberikan ketakutan oleh COVID-19. Keadaan ini kita dengar akibat banyak kelalaian, kebohongan, dan ambisi manusia. Itulah sebenarnya buah dari kerakusan manusia berdosa. Dan di situ membuktikan manusia itu lemah dan tidak berdaya. Keterbatasan manusia semakin nyata bahwa melalui apa yang terjadi hari ini menyatakan bahwa manusia itu adalah rapuh. Memang sejak semula manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia telah berada dalam keterbatasannya. Namun demikian, manusia masih terus berusaha ingin melebihi keterbatasannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa hidup manusia berdosa itu akan berakhir dengan kematian. Pada saat ini kita disadarkan dan semakin nyata bahwa kematian itu menakutkan bagi semua umat manusia. Sementara kita menjalani hidup kita yang berada dalam kesusahan kini, maka marilah kita merenungkan dan menerima kasih setia Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Nas kita hari ini dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 menegaskan bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita harus mengingat bahwa keberdosaan kita telah dibayar penuh oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Bahwa segala dosa yang kita perbuat telah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih Allah ini di dalam Yesus Kristus itulah yang mengampuni orang-orang bersalah kepadanya. Besarnya kesalahan orang yang dia ampuni memperlihatkan kebesaran kasihnya dalam mengampuni. Begitulah Allah. Semakin besar dosa manusia, semakin besar pula kasih dan pengampunannya.
Namun orang saja bisa salah paham dan menganggap kebesaran kasih Allah sebagai kebebasan untuk berbuat salah. Oleh karena itu, dalam nas ini Paulus menegaskan, kesetiaan Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman. Dan meski Allah tetap menyatakan hukumannya, itu adalah wujud dari kesetiaannya. Dia baik, Allah itu baik. Dia setia, menunjukkan pengampunan maupun saat menunjukkan penghukuman. Sebab itu, manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika dia menyatakan murkanya dengan menghukum orang bersalah. Semua orang memang layak mendapat hukuman. Saudara-saudara yang terkasih, memang ada orang yang mengira bahwa jika Allah itu adalah kasih, tentu ia tidak akan menghukum. Mereka percaya bahwa meski mereka berbuat dosa, Allah akan tetap mengasihi dan tidak akan menghukum mereka. Ini adalah pendapat yang salah. Allah memang setia, bahkan keberdosaan kita pun tak akan mampu membatalkan kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, hendak mengingatkan kita bahwa dari semua keberdosaan manusia, dari semua kesalahan manusia, Allah mengampuni manusia itu. Itulah bentuk dari kebesaran Allah dan kesetiaan Allah kepada manusia. Dalam hal ini manusia yang percaya menerima pengampunan daripadanya. Orang yang berpikir untuk berbuat jahat supaya nyata kebenaran harus dihukum. Mereka yang berkata harus perang dulu baru damai adalah kejahatan juga. Oleh karena itu, semakin nyata kebenaran Allah, semakin nyata pula ketidakbenaran manusia, dan semakin nyatalah kasih setia Allah yang mengampuni manusia. Dan marilah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam Minggu Misericordias Domini ini, kita melihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih setia Allah diwujudkan dengan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging sebagai wujud nyata kesetiaan Allah kepada manusia. Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa, mengampuni orang berdosa, dan memberikan kehidupan kepada orang berdosa yang percaya kepadanya. Kesetiaan Allah dan kebenarannya dilaksanakan untuk semua manusia. Allah memilih satu umat adalah dalam rangka proses pewujudan firman-Nya untuk keselamatan semua manusia, agar semua manusia dapat masuk ke dalam kasih setia Allah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masa-masa sulit hari ini, pandemi COVID-19 yang menghantui dan menakutkan bagi banyak orang, di sini pun Allah masih setia kepada kita. Ketika dunia gelisah dan dunia susah, Allah juga tetap setia. Oleh karena itu, kasih setia Tuhan oleh Yesus Kristus menyingkapkan bahwa manusia berdosa
hidup di dalam dunia yang penuh dengan derita dan kerusuhan. Dan karena itu berpegang teguhlah pada kehidupan baru, kepada kehidupan di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya, yang disediakan Allah. Selama kita menghadapi derita dunia ini, kita tetap teguh berada dalam kasih setia Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan, kita turut menyatakan kehidupan yang baik dan benar, yang peduli kepada sesama manusia. Oleh karena oleh karena kasih setia Tuhan kepada semua umat, kita secara bersama turut menghentikan penyebaran COVID-19 ini yang merusak kemanusiaan yang sedang berlangsung kini oleh mereka yang tidak menghargai kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Minggu Misericordias Domini ini, kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan itu adalah setia. Dia pengampun. Manusia yang berdosa tetapi percaya kepada Yesus Kristus dan mau bertobat, berubah, maka di dalamnya akan tertancap kasih setia Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita, seluruh jemaat Tuhan, menghadapi masa-masa sulit. Ingatlah, Tuhan menyayangi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa besar kasih setia Tuhan kepada kami. Walaupun kami adalah manusia yang berdosa dan berulang-ulang melakukan dosa, tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu melampaui segalanya. Engkau sungguh-sungguh mengampuni kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang mati di kayu salib agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini juga kami mengingat di masa-masa sulit yang kami hadapi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang menakutkan dan menggelisahkan umat Tuhan dan seluruh orang. Kami diingatkan bahwa Tuhan juga tetap setia kepada kami, menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat bertahan dalam masa-masa sulit. Oleh karena itu, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengadakan kebaktian ibadah minggunya pada saat ini di rumah masing-masing. Biarlah dengan mengingat kesetiaan-Mu kepada kami, Engkau menggerakkan seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan, untuk tetap beribadah berjumpa kepadamu, karena di dalam-Mu ada kekuatan. Berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Beberapa dari jemaat Tuhan ada yang ketakutan, ada yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih menyertai, memberkati, dan menguatkan. Kami juga berdoa untuk seluruh pemberita firman, agar kami dimampukan menghibur seluruh jemaat-Mu melalui kekuatan yang daripadamu. Engkau kiranya memberikan kemampuan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga membawa saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit. Tangan-Mu yang penuh kasih kiranya menjamah tubuh dari saudara-saudara kami, agar mereka beroleh kesembuhan, beroleh kekuatan, dan kembali dapat
memakai waktu yang Tuhan beri dalam semua pekerjaan baik. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para medis yang bekerja dan melayani, terutama saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan keyakinan, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberikan kesehatan, agar mereka dapat bekerja dan melayani, menyembuhkan banyak orang, sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami, dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka juga beroleh kekuatan untuk menuntun kami semuanya, menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga di waktunya kami dapat memakai waktu ini untuk bekerja dan menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyandarkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Biar gunung bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan itu, janji Tuhan pun tetap. Kasih karunia-Ku firman dan perintah Tuhan ku taati selalu, akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karunia-Ku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.